Gara-gara COVID-19, aku jadi harus belajar sendiri di rumah. Padahal materi kuliah tertentu nggak seperti waktu SMA. WGG online, nggak bisa ketemu teman-teman baru. Gimana nanti penyesuaian di kampus? Bosen di rumah terus. Tapi mau keluar juga takut. Income papa mama juga seret. Kita harus bener-bener berhemat. Nggak ada shopping-shopping, nggak ada makan bareng di luar. Kapan semua ini berakhir? Semua masalah yang muncul tentu akan membuat kita stres. Lalu, apa sih stres itu? Stres adalah respon fisik dan emosional kita terhadap suatu kejadian yang menekan. Kita bisa merespon secara positif, seperti saat kita menghadapi deadline, maka kita jadi terpacu untuk produktif. Namun, juga bisa merespon secara negatif loh, seperti marah, sedih, atau cemas. Secara umum, ada 3 tahap tubuh kita merespon stres. Yang pertama, tahap alarm. Pada tahap ini, seluruh sistem syaraf simpati kita meningkat dan membuat kita jadi waspada. Tahap kedua, resistance. Jika stresor terjadi lebih dari beberapa menit, maka tingkat kewaspadaan kita menurun ke level sedang. Tapi, jika stres yang intens dan tahan lama, maka kita akan menjadi kelelahan dan rentan terhadap penyakit. Saat stres, terjadi perubahan kimia dalam otak. Selain itu, terjadi juga perubahan hormon sehingga kita menjadi lebih sigap atau waspada. Dan biasanya detak jantung kita juga jadi lebih cepat. Nah, kalau reaksi emosional kita biasanya marah, cemas, takut, kesal, sedih, dan yang lainnya. Respon fisik dan emosional tadi akan melahirkan perilaku yang nampak seperti menyerah dan menyalahkan orang lain atau keadaan, menyerang, melawan, memukul, atau tindakan agresif lainnya. Defensif, seperti berusaha mengalihkan, menekan perasaan, menyangkal, rasionalisasi, dan seterusnya. Memanjakan diri, seperti makan berlebihan, shopping berlebihan, minum minuman keras, merokok, dan seterusnya. Atau dapat pula berupa perilaku yang konstruktif, menghadapi dengan pikiran yang realistis. Untuk bisa coping stres dengan konstruktif, maka penting bagi kita untuk mengembangkan skill yang satu ini. Manajemen emosi. Nah, sebelumnya kita samakan persepsi dulu ya. Apa sih itu emosi? Jadi, istilah emosi bukan hanya mengarah ke marah teman-teman, tapi lebih luas lagi. Emosi adalah respon alami kita, perasaan yang muncul secara spontan. Jadi, bukan sesuatu yang disengaja atau sudah direncanakan untuk menghadapi suatu kejadian. Biasanya, emosi ditandai dengan reaksi fisik yang khas untuk masing-masing emosi, seperti sedih, cemas, marah, terkejut, senang, dan seterusnya. Emosi-emosi yang muncul ini adalah anugerah Tuhan yang perlu kita kelola supaya kita dapat mengontrol emosi dan bukan dikendalikan emosi. Bagaimana caranya? Yang pertama, menyadari emosi kita, merasakan apa yang kita alami. Yang kedua, memahami betul emosi kita. Dan yang ketiga, mengontrolnya sehingga dapat berfungsi secara efektif. Daniel Goleman menyebutkan ada 5 aspek kecerdasan emosi, yaitu self-awareness, self-control, self-motivation, empathy, and social skill. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar dari aspek pertama sampai ketiga dulu ya. Yuk, kita bahas satu persatu. Skill yang pertama adalah self-awareness. Dalam skill ini, kita perlu belajar menyadari dan memahami emosi kita. Pertama, kita perlu mengembangkan kemampuan menyadari emosi dalam diri kita dari waktu ke waktu. Jangan sampai kita sendiri tidak mengetahui apa yang sedang kita rasakan. Kemampuan menyadari emosi ini walau terlihat sepele tapi sangat penting. Hanya ketika kita aware dengan emosi kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Setelah menyadari, selanjutnya kita belajar memahami emosi kita. Kita harus paham emosi kita ditujukan kepada siapa atau apa. Jika diberikan skala 1-10, seberapa intensitas emosi kita? Berapa lama durasinya? Apa sih yang menyebabkan emosi tersebut muncul? Dan seterusnya. Setelah kita sadar dan paham emosi kita, langkah selanjutnya adalah mengontrol emosi kita, yaitu dengan mengembangkan perasaan, logika, dan perilaku kita agar tidak salah langkah, agar kita tidak kalah dan dapat mengekspresikannya dengan tepat, aman, dan nyaman. Skill selanjutnya adalah menggunakannya dengan efektif. Hal ini mengarah pada skill self-motivation. Ketika kita berhasil menaklukkan emosi kita
kita dapat menggunakannya sebagai energi untuk bertahan dan mencapai tujuan. Skill ini juga mendorong kita untuk fleksibel dan terampil mencari alternatif solusi sehingga kita memiliki kehidupan yang produktif dan efektif. Hari-hari ini adalah hari-hari yang menguras emosi, sehingga penting bagi kita untuk belajar, memahami, mengontrol, dan menggunakan emosi kita agar dapat menghadapi stres. Ingatlah untuk menyeimbangkan perasaan, logika, dan perilaku kita. Maka ketika kita menghadapi stres, kita perlu memikirkan, mau merespon dengan cara apa? Apa tujuanku merespon dengan cara itu? Dan apa yang akan terjadi jika aku merespon demikian? Lalu bagaimana caranya? Pertama, kita bisa menggunakan teknik grounding. Cara ini membantu pikiran kita yang melayang-layang atau yang terlalu kompleks agar lebih mendarat, sehingga kita bisa menyadari apa yang sedang terjadi dalam diri kita. Selanjutnya, kita dapat menuliskan apa yang kita rasakan atau pikirkan. Ini membantu kita agar tidak stuck dalam pikiran yang rumit, tapi membantu kita terus berpikir dan mencari jalan keluar. Berpikir positif bukan berarti mengabaikan emosi negatif, tapi mengubah sudut pandang kita agar lebih positif. Semakin kita berpikir negatif, semakin kita merasa tertekan. Semakin kita optimis, kita akan mendapatkan energi untuk menghadapi masalah kita. Bingkai ulang masalah kita agar kita menemukan perspektif baru untuk melihat masalah kita dengan gambaran yang lebih besar dan luas, sehingga membantu kita menemukan jalan keluar dan memberikan kekuatan dalam diri kita. Yuk, kita berproses bersama belajar memanage emosi kita, agar lebih bijaksana dalam menghadapi masalah kita.